Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Turisa dengan NIM 05014456 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pembuatan dari Entity Relationship Diagram atau IRD dari tugas 1 basis data. Untuk soalnya pada tugas 1 yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Di sini saya ingin menjawab dari langkah-langkah pembuatan ERD. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Tahapan kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Tahapan ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu key. Untuk yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan untuk yang tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Kita langsung ke langkah pertama, yaitu mengidentifikasi entitas. Berdasarkan kasus yang diberikan, terdapat 3 entitas utama, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Data mahasiswa perlu disimpan karena setiap mahasiswa harus memiliki identitas yang unik agar bisa dibedakan dengan yang lainnya. Di sini, atribut seperti NIM, nomor induk mahasiswa sangat penting sebagai primary key, yang memastikan setiap mahasiswa memiliki ID yang berbeda dan tidak ada yang sama. Selain NIM, atribut seperti nama mahasiswa juga sangat penting untuk mendeskripsikan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua yaitu entitas mata kuliah. Untuk entitas mata kuliah, kita juga perlu menyimpan informasi penting seperti kode mata kuliah. Sebagai primary key, kode mata kuliah adalah identifier yang unik untuk setiap mata kuliah. Selain itu, kita juga perlu mencatat nama mata kuliah untuk mendeskripsikan mata kuliah tersebut. Yang ketiga adalah entitas dosen. Entitas dosen akan menyimpan informasi seperti NID atau nomor induk dosen sebagai primary key yang memastikan setiap dosen bisa dibedakan. Selain itu, atribut nama dosen juga penting untuk menggambarkan siapa dosen tersebut. Ketiga entitas ini merepresentasikan elemen-elemen penting dalam sistem akademik perguruan tinggi. Di sini adalah cara pembuatan diagram pada aplikasi GAG Graph Editor. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih file, kemudian kita di sini pilih entity relationship, kemudian pilih entity ini, drag and drop. Karena ada 3, maka kita buat 3 entity. Kemudian kita tulis identitas dari entity tersebut. Yang pertama ada mahasiswa, mata kuliah, dosen.
kita lanjut ke tahap kedua. Nah, ini untuk object entity relationship yang ada pada modul. Yang kayak gini berarti entity dengan atribut, ini entity, yang ini entity lemah. Yang ini untuk relationship, yang ini untuk relationship lemah, yang ini untuk atribut, yang ini untuk multi value atribut, yang ini atribut primary key, yang ini ada default atribut, yang ini tidak spesifik garis spesifik, yang ini garis 1 sampai spesifik, yang ini garis n tidak spesifik, yang ini 0,1, yang ini 1,1, yang ini 0,n, yang ini 1,n. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu menentukan atribut tiap entitas dan kunci utama. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka dapat menentukan secara intuisi atau pendengaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Karena tadi di soal tadi tidak ada, maka kita menggunakan pendengaran, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, ketika mahasiswa yaitu mempunyai NIM sebagai primary key, kemudian ada juga nama mahasiswa. Dan untuk mata kuliah itu sendiri juga mempunyai kode mata kuliah sebagai primary key dan nama mata kuliah. Untuk dosen mempunyai NID sebagai primary key dan nama dosen. Maka tambahkan atribut pada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key seperti ini, kode mata kuliah, dan NID untuk garis dari atribut menggunakan simbol unspecific. Oke, di sini kita lanjut untuk membuat poin kedua. Kita buka lagi. Sini kita pilih atribut. Karena di sini masing-masing mempunyai 2, maka kita tambahkan masing-masing 2 atribut. Kemudian kita di sini isi nama atributnya, yaitu di sini ada NIM. Mahasiswa itu mempunyai NIM sama nama mahasiswa. Karena tidak muat, kita perbesar dengan menggeser, menarik, kemudian tekan. Untuk mata kuliah, atributnya yaitu ada kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Untuk dosen mempunyai NID dan nama dosen. Kita perbesar. Kita rapihkan.
Kemudian kita menggunakan garis unspecific untuk menghubungkan kita dengan primary key. Nah, kita scroll ke bawah ini kita drag sini, kemudian kita tarik. Oke, kalau sudah kita lakukan juga ke semua. Oke. Ke semua. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu identifikasi dan penetapan relasi serta phrase key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Di sini saya sudah membuat matriks relasi dari setiap entitas. Nah, dari relasi yang terjadi pada tugas kasus tersebut, yang pertama adalah mahasiswa dengan mata kuliah memiliki relasi meregistrasi, dan untuk dosen dengan mata kuliah memiliki relasi mengajar. Nah, di sini tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, yaitu contohnya mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasinya adalah meregistrasi. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, yaitu dosen mengajar. Dosen dengan mata kuliah itu hubungannya itu mengajar. Selanjutnya ke poin nomor 4, yaitu menentukan derajat relasi dan kardinalitas. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi dilihat pada tabel matriks di atas. Kita lihat dari tabel di sini untuk relasinya sendiri. Nah, ini untuk gambarnya ya. Di sini mahasiswa meregistrasi mata kuliah, terus saya mengajar mata kuliah. Kita buat dulu tabelnya dengan geser ini, kita geser juga ini. Kemudian kita tambahkan tambahan, yaitu registrasi dan mengajar. Kita pakai relasi seperti ini. Kita drag juga di sini. Kita rapihkan dulu. Langsung kita isi. Di sini itu registrasi, ini mengajar. Meregistrasi. Kemudian di sini mengajar. Kemudian sambungkan
Gunakan garis unspecific ini. Sama seperti tadi, yaitu drag and drop tersebut. Nah, ini sudah ada dari hasil dari penambahan derajat relasi dan kardinalitas tadi. Berikutnya yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas harus memenuhi kasus antar entiti. Apakah antar tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama itu ada banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua itu banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, sehingga dari ringkasan ini itu mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah banyak-banyak, karena banyak mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Sedangkan yang B, dosen dengan mata kuliah adalah hubungannya itu satu ke banyak, karena satu dosen mengajar satu mata kuliah. Kita buat diagramnya. Gitu. Kita ubah dulu ini. Kemudian kita gunakan simbol ini karena seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah simbol untuk menit ini. Oke. Kita tambahkan di kelas ini karena ini kan manajemen ini banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian di sini dosen dengan mata kuliah satu ke banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Minimal satu dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, cara membacanya itu mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Yang kedua yaitu dosen dengan mata kuliah. Dapat dibaca satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Kemudian lanjut ke poin yang kelima, yaitu menyempurnakan relasi manajemen ini menjadi entitas baru. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Karena relasi meregistrasi antara mahasiswa dan mata kuliah bersifat manajemen ini, maka relasi ini diubah menjadi entitas baru dengan atribut tambahan yang merupakan primary key dari entitas yang terhubung. Kemudian kita tambahin dari menjadi beberapa bagian, yaitu saya menambahkan registrasi, kemudian ada name sebagai valid key atau kunci, kemudian ada kode mata kuliah. Nah, kita buat diagramnya seperti ini. Karena ini manajemen kita dulu, kita geser ini.
kemudian kita tambah ekstensi dan registrasi. Ini gesernya kan terlalu dekat, kita geser. Ini tadi meregistrasi dan ini diregistrasi. Kemudian kita buat entity-nya itu registrasi mata kuliah. Jadi tadi di sini entitas yang terhubungnya itu registrasi. Ini buat storage key-nya. Terus kemudian ada kode mata kuliah. Kita buat sini sebagai registrasi. Kemudian di sini kita hubungkan, karena di sini mini to mini, hubungkan. Sini. Kemudian satunya juga drag and drop. Ini kita buat storage-nya. Di sini tadi storage-nya ada ini dengan kode mata kuliah. Kemudian kita hubungkan registrasi mata kuliah dengan kode mata kuliah. Gunakan garis unspecific. Ini juga. Nah, ini kita untuk menghubungkan kita hubungkan nah sudah tadi ini kita sudah buat tambahan dari relasi mini to mini. Kemudian pada diagram yang ini ditandai dengan kotak-kotak garis putus-putus, yaitu perubahan yang terjadi dari diagram sebelumnya. Kita buat dulu di sini untuk menandai perubahan dari diagram sebelumnya, yaitu dengan kita pilih PPMN, scroll ke bawah, dan kita pilih ini, drag and drop. Kemudian kita pasin aja. Nah, sudah. Nah, di dalam garis ini merupakan perubahan dari diagram sebelumnya, yaitu penambahan entitas baru, penambahan relasi baru dari ini cuma ini. Jadi entitas baru. Dan diagram yang ditandai dengan kotak garis
garis putus yaitu perubahan yang terjadi dari diagram sebelumnya. Relasi dari diagram sebelumnya yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entity yang terhubung. Sehingga pada diagram di atas adalah final dari entity relationship diagram. Maka ini adalah final dari diagram ILD dari kasus pada tugas 1 mata kuliah basis data. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.